Silakan apa yang menjadi misi abang saya ini untuk kebaikan negara kita ini, kalau dianggap itu perlu, penting dan mencederai kemudian persatuan, ya silakan aja. Kita mendukung. Kita nanti ketemunya di mana gitu ya. Apakah kita ketemu di meja hijau atau di mana? Silakan aja. Tapi sekali lagi saya mengingatkan pesan saya tadi, bahwasanya Islam tidak pernah berdiskusi dengan Hindu, Islam tidak pernah diskusi dengan Buddha. Kenapa hanya berdiskusi dengan Kristen? Karena ini juga harus saudara saya pahami. Dulu sebelum ada TikTok, sebelum ada Zoom, sebelum ada YouTube, sebelum ada internet, orang Islam diam. Kristen melancarkan aksi-aksi pemurtadan. Ya dengan itu tadi, senjata Bible. Nah sekarang nggak bisa lagi. Umat Islam sudah pintar. Umat Islam sudah bangkit. Dengan adanya internet kita sudah tahu trik-trik yang dilakukan untuk pemurtadan. Kita sudah paham itu. Jadi kalau dulu bolehlah agama Kristen ini panen memurtadkan orang. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Karena umat Islam itu sudah ada Bang Suma, sudah ada Bang Handi, sudah ada Dinda Ardiansa, Bunda Rahma dan semua yang ada di sini, Saudara Ali Musa, ya untuk menjaga dan membentengi akidah umat. Jadi kalau saudara mengatakan kami salah, kami keliru, ya diservis dulu lah Bible itu, diperbaiki dulu Bible-nya, supaya tidak ada lagi hal-hal yang mungkin menyakiti hati saudara-saudara Kristen. Kalau kami menyatakan sesuatu, itu hanya karena adanya riak yang dibangun oleh Lembaga Kitab Indonesia. Inilah hasil, inilah buah dari perbuatan lembaga kitab saudara mengambil istilah-istilah Islam di dalam Al-Quran. Masakan kami harus diam terus? Mau sampai kapan kemudian kami harus diam? Kami juga punya hak. Agama kami juga dijamin oleh negara ini. Kami punya hak untuk berbicara. Nah, kenapa ada hal-hal yang mungkin menurut saudara, kuping saudara nggak enak untuk mendengar itu? Itu supaya sampai ke lai. Ini loh yang diakibatkan kalau lai tetap mempertahankan apa yang mereka ambil. Bisa-bisa terjadi kisru besar-besaran kalau lai tidak bisa merubah diri. Saya bang, Anda laporkan saya di penjara, tidak selesai. Akan muncul suma-suma yang lain, jutaan suma akan bangkit. Tapi yang harus diperhatikan di sini adalah lembaga kitab saudara yang harus diselesaikan. Bang Suma selesai di jalan, di tengah jalan, dar, mati, selesai perkara. Tapi apakah selesai perkara tentang ini? Tidak. Tidak akan selesai. Umat Islam akan tetap bangkit untuk perjuangkan hak mereka. Istilah Al-Quran harus dikembalikan. Silakan saudara Kristenku menggunakan istilah-istilah Kristennya. Asalnya, apakah Ibrani, apakah Aramaik, apakah Yunani. Silakan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Tapi selagi istilah Al-Quran kami diambil, nama Tuhan kami dicatut, ditempatkan di tempat yang terendah, selama itu juga saya katakan hanya maut yang bisa menghentikan Bang Suma untuk berbicara. Camkan itu baik-baik. Jadi saya nggak bisa diancam, saya nggak bisa ditakut-takutin. Bang Suma menyatakan diri di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Saya tantang seluruh pendeta se-Indonesia untuk berdialog langsung dengan Bang Suma, untuk membuktikan bahwa Islam atau Kristen yang benar. Tapi kalau diancam-ancam atau ditakut-takuti, saya tidak pernah takut. Wallahi, gak pernah takut. Saya hanya takut kepada Allah. Kalau hanya dilaporkan, hanya jeruji besi, itu mah kacang bagi saya. Saya tidak sombong, tapi demi Allah, saya tidak takut bang. Saya tidak takut itu. Cuman sebagai seorang putra Indonesia, warga Indonesia yang baik, ya saya juga ini aktivis. Saya angkatan 98 juga. Teman-teman aktivis 98 pasti tahu kalau dia hanya ada di seputaran Makassar. Tahu saya. Saya hanya ingin mengatakan begini. Ketika kita ingin memperbaiki sesuatu yang menurut kita rusak, maka yang harus kita perbaiki itu adalah pondasinya dulu. Jangan memperbaiki dinding yang senantiasa bisa rubuh setiap saat kalau tidak diperiksa pondasi. Jangan sampai hanya becak yang lewat, pondasi goyang, dinding yang baru diganti, rubuh lagi. Jangan sampai itu terjadi. Maka saran saya kepada saudara-saudara saya Kristen yang saya kasihi, tolong perhatikan itu. Kalau Bang Suma besok hari ketangkep, tapi lai tidak merubah diri,
maka akan ada lagi suma lain ditangkap, dan itu akan menyakiti hati yang lain, umat Islam yang lain. Kalau umat Islam hatinya sudah disakiti semuanya secara keseluruhan, saya tidak bertanggung jawab. Karena itu sebelum itu terjadi, sebagai orang hukum, saya percaya Anda adalah orang baik, Anda adalah orang netral. Silakan Anda bicarakan di internal saudara bagaimana solusinya ini. Benarkah Bang Suma dan kawan-kawan akan diam ketika lembaga kitab kita terbit dengan terbitan versi baru, tak ada lagi istilah-istilah Islam di dalam. Baru kita duduk sama-sama rangkulan ngopi di warkop. Tapi kalau selama masih kayak begini, berarti saudara ingin membersihkan sesuatu, ingin meyakinkan sesuatu kebenarannya, tetapi Anda sendiri tidak bisa membersihkan rumah Anda. Anda ingin kemudian rumah orang dibersihkan, tapi rumah saudara kotor berantakan. Saya kira begitu, Bang. Kristen itu adalah agama yang konon kasih. Kristen itu konon agamanya agama baik. Mereka menganut ajaran anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kedepankan mengalah. Kedepankan mengalah. Apalagi ini adalah hak daripada saudara kalian Islam. Kata Allah, kata Alkitab, kata Rasul, kata Injil, kata mukjizat, kata Nabi, kata Roh, kata Kudus. Kristen tidak akan kekurangan apapun. Kalian tidak akan berubah menjadi anak Tuhan, berubah menjadi anak apapun. Tetaplah kalian itu anak-anak Tuhan kalian. Meskipun Bible itu kalian kembalikan kepada fitrahnya, kepada citranya. Kalian tidak akan kekurangan sebagai pengikut Yesus sedikit pun. Kalau istilah Allah kalian lepaskan dari Bible, enggak. Kalian akan nampak sebagai seorang saudara yang benar-benar kasih. Sekiranya apa yang ada di dalam Bible itu dimurnikan kembali kepada ajaran awal. Jangan ke Islam-Islaman. Begitu saudaraku. Saya rasa begitu dari saya. Salam kenal Bang Joni. Saya siap. Bang Suma. Saya adalah ketua pembina dari teman-teman Apologet Islam Indonesia, yang tentunya bertanggung jawab paling terdepan, masang badan paling terdepan ketika ada sesuatu yang terjadi nantinya. Saya berharap niatan saudara ini niatan baik. Silakan. Saya, kalau misalnya Anda mau laporkan, silakan, saya akan datang. Saya adalah warga negara yang baik. Saya di Makassar. Cuma tadi omongin kita kasih, itu yang harusnya ada di orang Kristen. Oke, sip. Enggak sampai seperti itu. Tidak baik, nanti barangkali kami di depan juga untuk mengatasi itu ya. Jadi jangan sampai ada seperti itulah di Indonesia. Iya, baik Bang. Tapi asal tahu, yang mengirimkan foto rumah saya itu adalah saudara debat saya sendiri. Jadi teman-teman Oten yang sering berdebat dengan kita, itu yang kirimkan foto rumah saya dan mengatakan ini rumahmu kan. Memang ada buktinya, boleh dikasih ke kita biar kita tindak juga. Jadi kita nggak boleh juga seperti itulah, nggak boleh. Iya. Oke, silakan Bang Joni, mungkin Abang mau istirahat. Kita di sini mau berdiskusi dengan Bang Joni lambaikan tangan. Terus oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Baik, Bang Jon. Bang Jon, DM saya tukar nomor kita bisa ketemu lah. Mau di kantor mana lah? Kantor Pak Alam saya juga mau disampaikan. Ya. Halo, selamat sore semua. Sore Bang. Sore. Seru nampaknya sama Bang Joni itu ya. Biasa aja itu mah Bang. Biasalah diskusi. Maksudnya begini loh. Kalau memang saudara-saudara Muslim itu keberatan dengan istilah-istilah yang ada di Alkitab, itu kan bukan bahasa kalian, itu bahasa Arab. Naikkan saja ke pengadilan internasional, atau kalau mau di internal kita di Indonesia, ajukan ke mahkamah, ajukan ke Departemen Agama, naikkan ke pengadilan. Daripada kalian seperti ini, nggak malu apa dikatakan nanti jadi Islamnya Indonesia ini macam Islam cundang gitu. Sementara di kalau nggak salah saya di Singapura saya pun sudah selesai itu semua. Nah, sebelum itu loh yang tadi dibahas itu masalah istilah-istilah Allah lah, inilah Rasul lah, itulah. Kan begitu, capek kali kalian ini keberatan gitu, banyak, ada berapa ratus juta Muslim di Indonesia. Ajukan, ayo di situ kita. Kalau mau perang akidah melalui pengadilan yang lebih apa, silakan. Ajukan kemana Bang? Sebelum ke Banyak, diajukan kemana Bang? Prosedur hukumnya ajukan kemana? Loh, kalau kalian keberatan kayak gitu, bila perlu langsung ke Arab sana. Itu kan bahasa Arab, bukan? Gimana?
Ajukan. Oke, Ya udah aja cukup, dulu Pak yang Juma, itu ditanggapi, Pak Juma. Cukup. biar lang. Nah, ada Ini ilmunya. bahasa pencuri yang sudah ketabok sama polisi gitu ya. Itu kenapa jadi kami yang pecundang? Yang pecundang itu yang mengambil, yang mencuri, Bang. Yang mencuri itulah yang pecundang, yang tidak memiliki kemudian jati diri. Orang Kristen ini kan punya Tuhan. Orang Kristen ini punya asal usul. Kalau saudara mengatakan bahwasanya itu adalah bahasa Arab, loh, bukankah sekarang kita bukan di Arab? Ini sekarang kita di Indonesia. Kenapa kitab Anda jadinya ke Arab? Itu pecundang namanya. Ayo dong, terjemahkan kitab Anda ke dalam bahasa Indonesia. Kami terjemahkan kitab kami juga ke dalam bahasa Indonesia. Ente punya kitab konon ceritanya diterjemahkan ke Indonesia, tapi kenapa jadinya Arab? Itu pecundang namanya. Begitu abangku. Bukan kami yang harus. Kristen lah yang harus menyadari bahwa apa yang ada di rumah mereka itu adalah milik orang. Ya toh dikembalikan toh. Jangan suruh kalau ini betul adalah milikmu silakan laporkan di polisi. Meskipun kami sudah tahu bahwa ini adalah milik kalian, tapi kan belum ada keputusan polisi bahwa ini adalah hasil curian. Meskipun kami tahu ini adalah hasil curian. Itu namanya pecundang, Bang. Kalau agama benar, agama kasih itu benar bukan palsu, ya kembalikan dong milik orang. Namanya hasil curian, kalau kita orang baik ya kembalikanlah kepada orang yang punya. Jangan justru kita nantang. Wah, kalau ini betul punyamu silakan Anda laporkan. Itu pencuri biadab itu. Ayolah, sebagai anak bangsa jujur-jujur aja. Agama Kristen dari Roma, kitabnya bahasa Yunani. Begitu masuk ke Indonesia, yang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dong. Jangan justru mempraktekkan ajaran Paulus 1 Korintus 9:20 kepada orang Yahudi nyamar jadi Yahudi, pada orang Roma nyamar orang Roma, kepada orang yang taat Taurat mengaku kemudian taat kepada Taurat meskipun saya tidak taat kepada Taurat supaya saya bisa memurtadkan banyak orang ahli Taurat. Jangan praktekkan itu. Nggak main kita di Indonesia itu, nggak pakai kita itu, Bang. Ayolah, yang jujur-jujur aja. Nanti jadi melebar Saudara Juma, karena jujur aja kalau masalah-masalah yang dibilang yang istilah selalu copy paste gitu ya, nanti melebar. Nanti saya mengarah nanti ke Kuba itu bukan milik Anda, baju kokom bukan milik Anda, tasbih itu pun sebenarnya bukan milik Anda, udah kami duluan ke Rosario. Tapi itu kan tidak memiliki perpecahan, Bang. Ini kan yang kita minta ini, yang kita atur ini kan kedamaian. Kan kita ingin damai toh. Jadi ketika ada kalian yang menganggap itu, kalian yang menganggap itu nggak damai. Kalian yang menganggap itu semua. Itu nggak damai disebabkan karena istilah yang sangat prinsip di agama kami diambil dan digunakan pada tempat yang bukan semestinya. Itu nggak damai. Gimana ceritanya? Anda dienakkan di sini karena Anda yang mengambil, Anda yang dimenangkan. Jadi seenak perut Anda ngomong. Jadi namanya pencuri karena barangnya sudah dinikmati, sudah sekian puluh tahun dinikmati. Orangnya datang ingin mengambil, maka segala upaya akan dilakukan untuk mempertahankan hasil curian. Tapi ini kan pondasinya agama, keyakinan, aliran kepercayaan yang konon ajaran kasih. Kok ajaran kasih mempertahankan hasil curian? Ambil jalurnya untuk Anda mau menggugat. Itu bukan kayak begitu namanya. Ambil jalurnya. Agama Anda kan punya tokoh. Ada lembaga yang membuat kemudian Bible. Kan yang kita ributkan ini Bible ajanya. Kenapa harus ke pemerintah? Buktinya baru-baru ini nama Isa Al-Masih dilepaskan dari Bible. Apa melalui pemerintah? Kan tidak. Kenaikan Isa diganti kenaikan Yesus. Apa melalui pemerintah? Kan tidak. Itu hanya persetujuan persekutuan gereja di Indonesia. Nah, lalu kenapa yang lain harus pemerintah lah dilibatkan? Gak ada ya, pemerintah itu ikut turut campur masalah Bible. Gak ada pemerintah turut campur kemudian dalam Bible itu gak ada. Itu masalah agama, Bang. Masalah keyakinan pemerintah yang gak ikut campur. Di kalender itu buktinya. Coba apa hubungannya dengan kalender dengan Bible, Bang? Kematian Isa Al-Masih, kebangkitan Isa Al-Masih, udah kematian Yesus. Iya. Ayo. Yang mencetak kalender siapa? Pemerintah. Memang kalian lah. Oke lah ya. Saya ke pertanyaan aja ya. Bentar dulu, saya luruskan dulu ini. Dengerin Bang, saya luruskan dulu. Mengenai nomenklatur, dengerin dulu. Mengenai nomenklatur itu, dengerin dulu. Mengenai nomenklatur,
tentang tadinya kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus itu enggak ada urusannya dengan pemerintah. Ini murni digagas oleh, betul kata Bang Joma tadi, Persekutuan Gereja Indonesia dikoordinir oleh dari Katolik, kemudian berubahlah itu. Karena ini memang hari itu adalah hari atau seremoni orang Kristen. Jadi biar jelas, oh ini loh, bukan, ini nggak ada urusannya umat Islam di sini, intern. Jadi kenaikan Yesus Kristus, hari kenaikan Tuhan Anda. Itu loh Bang. Jadi kalau bicara itu belajar dulu baru ngomong, nggak enak didengar Bang. Oke? Ya, inilah aku mau belajar. Inilah mau belajar aku. Ya, silakan belajar Bang. Oke ya, saya bertanya ya. Oke, pertanyaannya, selama ini kan Anda sangat alergi ya mungkin dengan Yesus ya yang kami tuhankan. Kalian selalu mengatakan itu Nabi. Oke, sekarang kita mau pakai konteks Nabi saja. Coba dulu jelaskan pada kami yang namanya kalau seseorang itu yang memang suci, dia punya lebih daripada manusia yang biasanya itu. Pasti ada itu tanda-tanda kelahiran dan bahkan sampai kematiannya. Kalau dari tanda kelahiran Yesus kami dan kematian Yesus kami, saya bisa jelaskan nanti di sini. Tapi sebelumnya jelaskan dulu apa tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad itu. Maksudnya bukan tanda tompelnya itu ya, tanda keajaiban-keajaiban yang kelahiran dia sampai mati. Paham maksudnya? Kalau paham silahkan. Pertanyaannya aja nggak ngerti kok. Tapi nggak apa-apa lah, kita berusaha mengerti. Silakan Pak Joma. Itu aja nggak ngerti. Tapi orang pinter semua. Sok pinter nih. Anda bahasa Indonesianya kurang baik. Gitu loh. Pertanyaan. Ya udah diam, udah diam. Udah selesai, diam. Gini aja lah, simpelnya aja. Udah diam. Silakan Pak Joma. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kemudian ditandai dengan sebutan tahun gajah ya. Jadi beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah-tengah kaum jahiliyah. Satu-satunya nabi di atas muka bumi ini yang berhasil merubah kaum jahiliyah menjadi kaum yang beradab hanya beliau. Nabi Nuh hancur, Nabi Lut hancur, Nabi Musa hancur, Nabi Isa hancur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang di tengah-tengah bangsa jahiliyah. Berarti beliau pejuang yang kemudian Allah taruh di tengah-tengah bangsa jahiliyah. Berbeda dengan Yesus, disimpan di tengah-tengah makhluk yang sudah bertuhan, makhluk yang sudah punya kitab, makhluk yang sudah punya nabi, makhluk yang beruntun kemudian diberikan mujizat, tapi toh masih gagal. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah lembah yang busuk ditaruhnya oleh Allah, kemudian beliau mengharumkan kemudian lembah tersebut. Itu bukti kenabian yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Demikian. Oh begitu. Yes. Oh maksudnya begini loh, seperti Yesus saya, waktu dia lahir, itu ada sampai 3 orang majus pun berusaha untuk mencari dia. Itu satu aja, simpel aja ya. Itu satu. Maksud saya seperti itu. Maksud saya seperti itu, bukan masalah dia orang perang gajah lah, ini bukan gitu maksudnya. Waktu dia lahir, bagaimana itu? Iya. Maksud saya seperti itu. Baik. Dan mereka datang pun mereka membawa hadiah seperti udah tahu semua lah. Silakan Pak Joma. Iya, baik. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketika dilahirkan di tanah Jazirah Arab, ya, tanda-tanda kenabiannya itu kemudian terjadi di tengah-tengah kaumnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW lahir di tengah-tengah umat yang mana di sana Rasulullah dianggap sebagai nabi oleh justru orang yang di luar daripada Bani Ismail itu sendiri.
Ketika kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir, api yang tidak pernah padam, yaitu api yang disembah oleh Majus yang datang kemudian mencari anak bintang timur yang adalah anak Lucifer, itu seketika padam. Jadi api yang disembah oleh Majus ketika beliau lahir, api itu padam. Dan itu bisa Anda baca di beberapa riwayat yang menceritakan itu. Tanda-tanda kelahiran beliau. Bahkan kemudian setelah beliau lahir, ya, kemanapun ia pergi, awan selalu melindungi beliau. Begitu dia lahir, apa yang terjadi? Sejazirah Arab kemudian dikagetkan. Kalau Yesus lahir, yang kaget orang penyembah matahari, penyembah api, yaitu Majus. Orang Majus yang datang menyembah Yesus. Sehingga indikasinya sangat kuat bahwasanya yang disembah oleh saudara Kristen hari ini adalah Lucifer. Ya, Lucifer. Karena kenapa? Pada saat dia lahir, orang-orang Majus itu sudah lama kemudian ramalan-ramalan mereka bertepatan dengan keluarnya Yesus, mereka datang menyembah anak tersebut. Sedangkan ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW lahir, justru api dari Majus penyembah Yesus itu mati. Itu sekelumit tanda yang luar biasa yang terjadi pada beliau. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk masalah keajaiban kematiannya. Kalau kematian Yesus kami itu udah jelas ya. Anda kan pemuli Alkitab, pasti paham lah itu ya. Ya kan, pasti paham lah. Iya, paham betul. Keajaibannya. Okay. Jadi tolong jelaskan dulu apa keajaiban di saat Nabi kalian itu meninggal. Silahkan. Oke, pada saat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal, sebelumnya pun itu sudah ada pesan-pesan yang sangat luar biasa dari beliau. Yang pertama, beliau memesankan agar mayatnya dimakamkan di tengah-tengah sahabatnya. Belum ada pemimpin di atas muka bumi ini, apapun levelnya, yang berpesan meninggalnya nanti dikuburkan di tengah-tengah sahabat. Pasti mereka minta di pemakaman keluarga, di samping anaknya atau di samping istrinya. Rasulullah kemudian menitipkan amanah dengan ilmu hikmat, dia dimakamkan di makam sahabat. Artinya jangankan kemudian ajarannya yang bersanad, yang bermata rantai dengan sahabat, makamnya pun, jenazahnya pun masih berentetan dengan jenazah-jenazah atau makam-makam saudara-saudaranya atau sahabat-sahabatnya. Menandakan bahwa ajaran Islam itu memang mata rantainya jelas. Itu satu. Kemudian beliau meninggal, ya, sudah memiliki kemudian sahabat-sahabat yang melanjutkan kemudian tonggak estafet daripada ajarannya. Dia menyimpan Al-Quran, dia menyimpan hadits untuk sebagai dua senjata untuk melumpuhkan alam semesta ini. Itu luar biasanya Rasulullah. Kemudian pada saat beliau meninggal tidak menyusahkan siapapun. Dan kematiannya itu juga sangat mulia. Kematiannya sangat terhormat. Kenapa? Ajarannya sudah selesai, sudah tamat ajarannya, semuanya sudah diserahkan kepada umat Islam. Tamat ajarannya itu. Bandingkan dengan Yesus, matinya terkutuk. Katanya Tuhan, mati terkutuk. Rasulullah baring cantik di pangkuan istri. Ada yang mati di atas tiang pohon digantung selayaknya pencuri ayam. Ini kalau kita ngomong kayak gitu dibilangnya menyakitin hati. Itu fakta, Bung. Diludahin sebelum mati, ditonjok sebelum mati, ditampar sebelum mati, ditumbuk mukanya sebelum mati. Bahkan, dengarkan, ditelanjangin sebelum mati. Habis itu diminumkan racun ke dia, habis itu digantung, dijadikan sebagai tertawaan oleh bangsa orang ada yang pada saat itu. Memilukan dan memalukan. Apa yang Anda banggakan dengan kematian Tuhan Anda itu? Ayo.
Silakan. Siang ya Bang ya. Satu Jangan lagi di-mute lah, jangan di-mute lah. Ditombak lambungnya itu lagi. Silakan. Jangan di-mute. Boleh saya jawab? Oke. Selamat siang ya Bang. Oke ya, semuanya. oke. Sebentar. Mana? Jangan dipotong dong. Bukan, Tapi Bang, giliran saya Kristen, Bang. saya. Saya Kristen. Tahan kata. Betul Bang. Jadi bagaimanapun proses kematian siapa sekarang? Oke, aku aja dulu Bang ya. Tadi Taruh dulu kan anak Bang soleh, Bang- kamu ini nyampur-nyampur aja. Ini aja. Sabar Satu Bang, lah. anak soleh. Iya. Oh, iya, Bang. Sabar. Siap Bang, siap. Biarkan saudara kita dulu Nando ini yang pelan tapi pasti. Pasti hancur maksudnya. Lanjut. Terserah lah saudara Juma mau bilang apa ya. Ya. Iya, silakan, Pasti silakan saya aja. jangan di mute ya. Mau apapun itu statement kalian tentang proses kematian Yesus kami. Tapi endingnya tengok. Dunia gelap gulita, gempa bumi. Terus orang-orang yang tadinya itu pulang dengan memukuli dirinya sendiri itu perasaan sangat bersalahnya bahwasanya mereka baru mengakuin kebesaran dan ketuhanannya Yesus. Nah, sementara yang kalian sebut nabi tadi itu aku heran, meninggalnya dia itu 3 hari dibiarkan sampai belalak hijau kayak gitu. Terus setelah meninggal, kenapa para sahabat pada perang ya? Bisa Anda jelaskan di situ? Silahkan. Oke, bisa, sangat bisa. Jadi yang pertama, tuduhan belalat hijau itu tidak ada dalilnya ya, itu penistaan ya. Jadi ketika saudara mengatakan bahwasanya sepeninggal beliau gempa bumi, bla 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 bla, apalah artinya gempa bumi? Apalah artinya yang Anda sebutkan? Susun semua cerita-cerita yang membanggakan Anda. Faktanya Yerusalem tidak percaya kepada Yesus. Baca dulu poinnya. Camkan itu baik-baik dulu ya. Kemudian ke-11 muridnya tidak percaya kalau dia bangkit. Itu diterangkan dalam Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Murid-murid tidak percaya kebangkitan. Dan satu hal hadiah buat Anda. Orang yang percaya kebangkitan Yesus dari kuburan itu adalah hanya orang-orang jahat dan hanya angkatan tidak setia. Baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Hanya orang yang tidak percaya kepada Yesus yang percaya kebangkitan pada hari ketiga. Itu yang kedua. Kemudian kalau Anda mengatakan apalah artinya sahabat-sahabatnya berperang. Beliau sudah menerangkan sebelumnya akan terjadi hal itu seketika dia pergi. Dan faktanya betul. Berarti ini Nabi luar biasa. Sedangkan yang terjadi umatnya Yesus habis dibantai oleh musuh. Pengikut Yesus habis kemudian dimusnahkan oleh Paulus, pendiri agama Kristen. Dan setelah dia pergi terjadi kisruh besar-besaran antara orang Yahudi dan orang Roma. Siapa bilang itu tidak terjadi? Setelah itu kembali lagi perang saudara terjadi antara Katolik dengan Protestan habis-habisan sampai hari ini. Baru-baru Timur Tengah kita lihat bagaimana orang Rusia dan hancur semua perang-perangan dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu bercerita seperti itu. Faktanya yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah internal mereka. Dan fakta yang ada pada saat itu adalah umat Islam bersatu padu. Perselisihan yang terjadi hanya hal yang sepele. Meskipun kemudian terjadi pertumpahan darah, tapi bisa diamankan. Islam tetap berjaya. Islam tidak pernah rubuh dengan adanya perselisihan. Islam tidak membuat sekte baru. Islam tidak membuat kemudian dua Islam itu terpecah menjadi dua agama. Tidak. Tetapi kalau di Kristen perpecahan Yahudi dan Kristen perpecahan yang sangat luar biasa. Sudah 2000 tahun tidak pernah menyatu. Kemudian antara Katolik dan Protestan dan sekte-sekte lain tidak pernah menyatu. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kembali kepada yang tadi Bung, bahwasanya Tuhan Anda itu mati, diludahin, ditampar, ditelanjangi. Kurasa itu tak ada hinaan di atasnya lagi. Tak ada. Tak ada lagi penghinaan di atas penghinaan itu.
Itu penghinaan yang tidak bisa diterima oleh akal. Ada sosok Tuhan ditelanjangi oleh ciptaannya, diludahin oleh ciptaannya, kemudian ditampar, ditombok, lalu kemudian digantung di atas pohon. Ngeri kali bang. Lanjut. Baik, Saya baik, boleh nanggapin enggak? Baik. Taruh dulu Bang Anak Soleh, nanti Oke. terjadi segitiga panjang jadinya. Nanti kalau Pak Nando mundur baru Anda gitu ya. Oh gitu ya, siap. Ya. Baik, Saudara Juma. Oke ya. Dari tadi saya sudah mengatakan, apapun itu ocehan kalian tentang proses penderitaan Yesus sampai kematiannya, itu terserah kalian saja. Padahal sebenarnya Yesus kami itu sekali tiup itu mati itu semua, tercampak semua sekali buk. Masalah si Paulus juga, ya nggak usah ketawa dulu, sabar, jangan tergoncang ya, jangan tergoncang. Seandainya ini ada tergoncang kau kan, seandainya ini ada kontes ya antara nabi kalian sama, oke lah Yesus itu nggak Kontestasi. Oke, nggak usah terlalu terguncang cuma ya. Saya bawa Yesus saya itu konteksnya dari kalian aja ya, nabi ya, nggak dari Tuhan ya. Seandainya ada itu, udah tereliminasi itu si Muhammad itu. Karena itu nggak masuk kategori itu yang seperti yang gitu-gituan. Seharusnya kan yang kita mau itu tanda-tanda seseorang itu super, tanda-tanda seseorang itu. Contohnya manusia biasa saja, kalau dia punya kelebihan, ada indigonya, ada kelebihannya. Lahir ya, kenal nggak dengan bayi sarung? Ah, di situ orang begitu maksudnya. Begitu meninggal dia apa? Ini yang Anda jawab seperti itu. Sama aja dengan saya orang Batak meninggal, diamanahkan kok. Saya mau dikebumikan di sini, saya mau dikebumikan di tengah-tengah warga saya sama aja. Maksudnya itu bukan begitu. Tengok, akhirnya Paulus bertobat. Tengok, Panglima besar mau bertobat. Orang-orang yang tadi meludahin, mengolok-olok, memukul dirinya sendiri, menyesal dia. Karena Tuhan kami itu menunjukkan, silahkan kau mau bilang saya apa. Ibaratnya sama seperti kamu Juma. Kita biarkan kamu sampai di angin, di puncak. Nanti jatuhnya baru kau rasakan nanti. Seperti itulah Tuhan kami. Seperti itulah dia. Ada yang kejang-kejang kan? Ini hak jawab saya. Ini hak jawab saya ya. Gantian ya. Tergoncang nggak? Jadi gini, Saudara Nando, kalau gantian, kalau saya jadi Anda, saya sebenarnya malu gitu ya. Malunya apa? Nabi kok saya bandingkan dengan Tuhan saya gitu. Nabi loh, dibandingkan dengan Tuhan, kan pau. Itu namanya pau. Lucu ente ini. Ikut kontes kau. Sabar dulu, maupun Anda yang memasang konteks ini, kontesnya seperti itu, tapi faktanya kan Yesusmu itu Tuhan. Anda mau kemana? Ini bukan kita sedang bersandiwara, ini kita sedang berbicara mengenai apa? Kebenaran. Dan kalau Anda mengatakan seperti yang Anda uraikan, saya tidak peduli dengan segala apa yang kau ucapkan Bang Suma. Ya saya pun mengatakan itu. Saya tidak peduli dengan ucapan Anda bahwa dia begini bla 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 bla. Faktanya dia diludahin, lu mau apa? Faktanya dia ditelanjangin, lu mau apa? Faktanya dia ditonjok, ditampar, lu mau apa? Selepel Nabi aja, nabiku itu nggak pernah diperlakukan kayak begitu. Ini Tuhan lo, Tuhan ditampar, diludahin, ditelanjangin untuk tidak dicoli di situ rame-rame. Apa-apaan Anda mau membandingkan Nabi katanya? Saya pakai standarmu, kita pakai nabi-nabi aja ya. Nabi kok mati terkutuk digantung, Bang. Otak Anda itu taruh di mana? Tuhan dipantai di atas pohon. Kalaupun tak mau Tuhan Nabi dipantai. Nabi kami tak ada. Nabi kami tak ada ditombak. Nabi kami tidak ada diludahi. Nabi kami tidak pernah ditampar. Nabi kami kemudian tidak pernah ditelanjangin. Oh Nabi ente. Habis itu Anda jadikan itu sebagai suatu kebanggaan. Oh rusak ente saudaraku Nando. Anda butuh rumah sakit kayaknya. Masa Anda bangga Tuhan Anda digituin? Apa Nabi Anda digituin? Ditombak, ditampar, diludahin, ditelanjangin. Anda menjadikan itu sebagai sebuah kebanggaan. Sakit anta bung. Ada gangguan di kepala. Seorang nabi diperlakukan seperti binatang pun tak layak diperlakukan kayak begitu.
Lalu yang Anda banggakan apanya? Apa yang Anda banggakan? Coba. Karena dia kenapa Anda banggakan? Bangganya karena dia mampu melakukan itu semua. Mampu apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Anda bisa apa dengan tanggapan-tanggapan Anda itu? Nggak bisa. Sekarang kalau Anda mau lihat sisi kehebatan, Yesus mampu enggak kemudian menjadikan Yerusalem itu menjadi pengikutnya? Mampu tidak? Bandingkan Rasulullah, mampu sejazirah Arab dan bertahan 1400 tahun lebih menjadi pengikutnya sampai detik hari ini. Bagaimana dengan Yesus? Tak ada pengikutnya Yesus sekarang, nggak ada. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu anti Yesus, anti terhadap Yesus. Itulah Kristen. Kristen itu hadir karena adanya orang-orang Yahudi yang anti kepada dirinya. Orang-orang yang anti kepada dirinya lah yang mendirikan agama Kristen itu. Itu yang Anda harus pikirkan. Demikian, silakan. Oke, baik. Sebelumnya saya tampar cantik dulu kamu ya. Ya. Saya tadi udah bilang berulang-ulang. Mau apapun statement kalian menghina. Ya sama, Yesus mau apapun kami, statement Anda juga sama. Sama, saya juga bisa melakukan itu. Oh, macam jual obat kau. Ya, emosi dia. Nando, Enggak, Nando. kayak anak-anak kau. Bang Nando. Diskusi itu yang teratur. Kayak anak-anak kau. Diam dulu ya, saya sebagai moderator, Katanya Anda kau diam dulu. bunda kau. Saya sebagai moderator, Anda diam dulu. Emosi dia. Saya ya jangan dia emosi. diludahi. Gini loh ya. Ini terakhir nih, sebelum Anda keluar nih. Apa kontribusi Bible? Apa kontribusi Al-Quran dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan? Nah, itu yang Anda harus pikirkan. Jawab nih Kristen semua yang ada di muka bumi nih. Apa kontribusi Bible dan apa kontribusi Al-Quran di dalam perjuangan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan? Kalau nggak ada yang mau jawab Kristen, Banyuma aja silakan. Terserah mau ke kiri mau ke kanan, Banyuma, monggo. Kalau kontribusi nggak ada, sedikit pun nggak ada. Itu aja. Tapi kalau Islam ya merdekanya Islam, merdekanya Indonesia karena umat Islam. Itu aja sih Bang Adi. Gak usah terlalu diperpanjangkan itu. Sakit hati nanti saudara Nando. Ini aja udah mau mati dia. Dalam Alkitab. Nando lu jawab pertanyaan gua itu. Dari pahlawan, Bang. Iya, biar ku jawab. Iya, Nanda. Dia mau jawab Banyuma, dia mau jawab dia. Biar ku jawab. Ya, Yang coba. kau pikir udah debat kali Al-Quran kau itu dibanding. Ya pertanyaannya apa coba? Pertanyaannya apa yang mau jawab? Udah jelas kami itu saling mengasihi. Kalau kalian itu kan karena pedang. Dengar kontribusi. Kau cerita ala kau. Aku udah ngerti arah kalian. Ya kita kan minta. Pertanyaannya Kontribusi. apa? Apa manfaatnya Bible rohani itu untuk dibawa. negara ini? Banyak. Apa? Satu aja, gak usah banyak. Apa? Apa? Sesama manusia saja kalau tidak saling mengasihi takkan bisa. Saya ngerti maksud kalian. Aduh. Slogan cita-cita itu. Alah, jadi maksud kau apa kontribusi? Iya, dari apa Al-Quran kalian kontribusi apa? agamamu? Nggak balik malah dia. Iya, gitu. Ya, kau jawab lah. Untuk negara Aku udah ini jawab. apa? Itulah dia. Kontribusi Banyak. agamamu apa? Banyak. Apa itu? Banyak. Nggak usah Ya, sepotong salah aja, satu. secuil, setai kuku aja kalau ada, setai kuku kalau ada. Itu. Apa? Saling mengasihi. Ketawa kau itu sudah menandakan kalau kau itu nggak ada apa-apanya. Saling mengasihi kentut. Kentut lah kau situ. Apa? Kristen Jadi saling Al-Quranmu mengasihi. apa? Jadi Al-Quran kau apa? Satu gereja dengan Al-Quran- gereja lain, sekte lain sama sekte yang satu aja nggak pernah duduk bareng minum kopi. Saling mengasihi pula kau bilang. Parah kali kau Nando. Oh, jelaskan. Udah. Kontribusi Kau pelihara Al-Quran babi kau. aja lah sana di Nando kampung dengar sana. tuh. Iyalah, Nando mana dengarkan ada dulu kontribusi pertanyaannya. Kontribusi daripada nggak pihak. ada. Kasih mengasihi nenekmu tuyul. Nando. Banyak Jadi cerita. kontribusi kalian apa? Nando. Gini lah, Nando. Dengerin. Kan waktu ada penjajah masuk gitu ya. Waktu ada penjajah masuk nih. Nah, supaya Indonesia bisa merdeka,
Apa kontribusi Agamamu ngelakuin Bible apa? di situ? Apa kontribusi Bible di situ? Mengusir penjajah. Kalau ke Bible Bang. Entar dulu anak Saleh. Entar dulu. Apa kontribusi Bible mengusir penjajah, Bang? Silakan Bang Nando. Kalian itu ngasih-ngasih. Coli sama-sama di Nggak bisa gereja. jawab. Aduh. Siapa bilang nggak Sama bisa jawab? penjajah. Kan? Nanti kalian itu tidak terima dengan yang kubilang. Apa Betul. coba sebut? Coba. Luar Coba. biasa itu Alkitab kami itu. Mengasihi penjajah, betul? Luar biasa. Betul? Mengasihi biar kalian- penjajah, betul? dengar dulu biar kalian tahu ya seperti Mengasihi penjajah, benar gak? biar ku jelaskan nih. Ya, silakan. Terjungkir kalian betul. Ya, tapi jangan Coba, imut coba. ya. Seperti Coba. kalian bilang itu, Kristen itu masuk ke Indonesia karena penjajahan. Pertanyaannya apa? Nggak usah kau sandiwara ke situ kali, aku. Nando. Ke situ aku nanti. Nando. Ke situ aku Pertanyaannya nanti. apa Ke fungsi situ. Bible Bodoh. ketika penjajah datang, Nando? Ke situ aku nanti biar kau tahu. Ke situ. Jangan terguncang kau. Coba apapun yang kau ingin katakan. Mana? Langsung aja apa? Makanya biar ku Ini jelaskan ini sedikit. pertanyaan siksa itu, Bang, nggak pertanyaan siksa. Kecil kali pertanyaan kau itu. Ya udah, silakan. Bang Kecil, Nando. ya, makanya dengar dulu ya, Bang dengar Nando dulu ya. aja nggak ada, nggak ada Bang Nando. Di Enggak, dalam Bible seluruh itu saudaraku, nggak ada, biar Bang. biar orang ini paham, ya. Baru nanti kan dia jelaskan nanti apa kontribusi dari Al-Quran dia, kan gitu. Wes. Harus Mantap. balance. Jadi kalau memang Kristen itu sebelumnya ya, saya Ngarang lagi. dengar ke situ dulu ya. Ngarang Loh, nih. Kok ngarang? Kok Ngarang pikir ini? nih. Kok pikir ini macam Al-Quran kau ngarang-ngarang? Eh. Ya, jadi gini ya. Kalau memang Kristen itu dari penjajahan 350 tahun kita Enggak, dijajah. kontribusi Ini sudah mengusir Kristen penjajah. Kita ya. nggak tanya Oke. itu. Nah, kontribusi. Nah, Apa? Kami sangat dengar jangan dipotong-potong. Apa? Aku cuma sudah mau tepuk Ini- tangan ini apa? Ini ku tampar Apa? cantik lagi kau. Ah. Ya, ku tampar cantik lagi kau. Tangkis pula, Udah bisa kau diam? Tangkis. Bisa kau diam? udah jawab aja, udah Bisa kau jawab. diam? Tangkis. Nando, saya hormati dirimu, Nando, diskusi, hormati dirimu. Nando, Langsung jawab. Ini bermartabat, kita berdiskusi bermartabat. Iya, hormati dirimu, Bro. Oke, Bang Nando kalau apa saya aja jawab ya. Gini Bang ya, teman-teman. Kalian tidak menghormati diri kalian. Bentar Bang. Nando dianggap anak kecil sama anak soleh. Bentar Bang ya. Bentar. Aduh, kasihan kau juga. Kasihan kau. Sekali lagi, Dibantu terakhir kan, saya Nando, kasih kan? kesempatan kepada Nando. Terakhir, apa kontribusi kasihan, kasihan. Bible? Apa kontribusi Bible dalam aja, Bang. memperjuangkan kemerdekaan? Terakhir untuk Nando. Saya jawab boleh Bang. Ntar dulu, Bang. Nah, terakhir untuk Nando. Banyak udah aku bilangin. Apa itu? Banyak. Apa? Banyak. Apa? Kasih. Titik. Kami mengasihi. Titik. Udah diam ya. Kalau memang udah di Kasih Indomie. Penjajah kok dikasih. Bang Nando. kami bawa Jadi kamu mereka kasih ke dalam doa. penjajah? Kami bawa mereka ke dalam doa. Jadi kamu Kami kasih lawan mereka penjajah. dengan doa. Kami lawan mereka dengan doa. Bukan macam kalian kembang karena pedang. Berarti Aduh, kalian itu masuk yang ke kau banggakan. rumah. Berarti kau ke gereja sama-sama penjajah gitu. Ketahuan. Berarti kamu itu antek-anteknya. Kau lu- Udahlah, kau diam, Kau kau diam. jangan lupa Kau nggak ada sejarah ilmu. kau. Nando Jangan diam, lupa diam. sejarah Kau kau. nggak ada ilmu. Malu Nggak kan. ada ilmu. Ini belum Agama semua warisan dijawab ini. penjajah. Agama warisan penjajah diam. So cantik. Bagaimana Dia mau mungkin? Bang, ya. Bagaimana? Entar dulu Bang Soleh. Bagaimana mungkin Bible ada kontribusinya mengusir penjajah, sedangkan penjajah ini yang membawa itu Dia bilang kontribusinya. tadi. Gimana? Tadi dia bilang, Bang, dia ya? bilang apa dia bilang tadi dalam doa katanya. Dalam doa. Kami dukung mereka dalam doa. Silakan Anda. Boleh, Soleh. boleh Bang. Ya. Kontribusi Bible itu tidak ada mengatakan untuk Bagus. gimana. Mantap. Jujur. Itu baru tujuh. Ya, saya akui Bang, karena di dalam Bible itu ngajarin kasih, tapi bukan kontribusi untuk mengasihi oleh musuh gitu. Maksudnya musuh dalam penjajahan gitu Bang. Oke. Tapi kontribusi orang Kristen ada Bang. Seperti pahlawan-pahlawan itu juga ada dari orang Kristen gitu untuk membela Indonesia ini gitu Bang.
Jadi kita nggak boleh ngakui cuma dari Islam aja. Kita harus konsisten toh. Walaupun memang mayoritas pahlawan-pahlawan itu dari Islam gitu bang. Kalau tapi lihat juga pahlawan-pahlawan Kristen itu jangan diabaikan gitu bang. Nanti kalau sempat kayak gitu bang, jadi ada tersinggungan. Jadi mereka menganggap saya berarti bukan orang Indonesia. Jadi nanti ada istilah pemekaran atau gimana-gimana. Jadi jangan ada bernarasi sempat ada kayak gitu. Jadi saya katakan di dalam Bible tidak ada bagaimana untuk dalam membela Indonesia gitu bang ya. Itu aja dari saya. Nah ini saya ingin tanya dulu sedikit anak soleh. Saya ingin tanya dulu kepada saudara. Ya bang. Kasih yang Anda maksud itu di Kristen itu yang mana? Kasih kami itu bang gini bang, kami itu kasih kepada sesama manusia bang. Jadi contohnya musuh bang, misalnya musuh, misalnya orang mau menyerang kita harus mengasihi tanpa melakukan perlawanan. Maksudnya kita jangan lagi melakukan peperangan sama mereka, tetapi kita harus, gini bang, kita harus berdialog. Maksudnya gini, kita bikin perjanjian sama orang, contohnya gitu bang. Jadi kita bikin, udahlah nggak usah kita perang, kita duduk bareng, apa yang mau dibahas. Misalnya tetap ngotot-ngototan kayak gini bang, ya udah kami itu tetap bang mengasihi dia, tetapi dengan ada apa ya gimana bang ya, ada unsur yang baik gitu bang. Jadi berarti masa penjajahan Kristen tidak ada dong ya? Karena peperangan itu terjadi benar. Iya bang, gini bang. Berarti Kristen tidak ada di situ. Bukan bang. Gini bang. Kemana Kristen katanya dia yang melobi supaya tidak terjadi perang? Gini bang. Ada hukum Tuhan harus dipakai, ada hukum kemanusiaan harus dipakai bang, gitu bang. Ini kan terus kemudian kemanusiaan untuk membela negara kita. Terus kemudian kalau tidak ada musuh berarti ajaran Kristen ini tidak pakai. Karena kasih itu musuh kan? Jadi kalau tidak ada musuh bang, gimana? Kalau nggak ada musuh pun bang, lebih enak bang, gitu bang. Nah, karena kasihnya gimana itu? Walaupun tidak ada musuh, kalau tidak ada musuh kasihnya kayak mana itu? Kasih, bang. Maksudnya kasih itu kayak mana? Cium-ciuman gitu, pegangan tangan, pelukan, suap-suapan, gitu. Kalau dianalogikan seperti itu, ya itu terserah sama Bang Jumah gimana-gimananya. Tapi ya kita sedang mencari ajaran kasih itu yang mana di Kristen, karena kita nggak menemukan itu. Apa yang disebut kasih di Kristen itu apa? Ya nggak mungkin abang nggak baca dalam Kristen itu kasih itu gimana gitu. Iya, coba prakteknya dalam kehidupan itu apa? Kasih di Kristen itu apa prakteknya? Apa? Saling cari kutu? Gimana? Saling cari kutu atau gimana? Menyikatkan gigi teman yang lain, saling gantian menyikat gigi atau kayak mana? Bukan gitu bang ya. Jadi yang mana? Kasih Kristen itu yang mana? Kasih Kristen itu misalnya bang ya, saling menolong sesama manusia misalnya. Ya kalau menolong mah semua agama lakukan itu bang. Gimana bang? Semua agama, bahkan orang yang tidak punya agama, bahkan semut pun saling menolong kalau cuman itu bang. Iya tahu. Jadi nggak ada yang menonjol di Kristen itu bahwa kami Kristen agama kasih. Ada sesuatu yang dimiliki oleh Kristen yang tidak dimiliki agama lain. Itu apa kira-kira? Nah gini bang ya, kasih itu bang ajaran dari Yesus ya bang ya. Makanya kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri. Supaya makanya dibilang kasih. Iya, yang mana itu? Yang mana bang? Abangku, yang mana yang Anda bang? Yang mana ajaran kasih di Kristen itu? Yang mana? Yang mau kita lihat itu yang mananya? Kan selama ini kan Kristen itu ajaran kasih. Ya itu slogan, tapi prakteknya yang mana? Banyak bang, banyak. Ya contoh. Gini bang. Contoh. Toleransi. Ya, itu mah bukan kasih itu. Kalau toleransi semua agama juga punya. Belum tentu bang. Belum tentu. Contohnya yang mana? Mana toleransi agama lain tidak ada? Oh ada bang. Contoh. Pembubaran gereja. Contoh ada. Oh, jadi pembubaran gereja itu bukan cerminan kasih. Kalau penghancuran membom masjid itu membunuh orang Islam yang lagi sholat, yang lagi belajar, sampai pemakamannya ada 40.000 jiwa, itu kasih juga.
Di mana bang? Di mana posisinya itu bang? Loh, yang menjajah Mana, selama ini Anda pikir siapa? Bukan, sekarang bukan gini loh bang. Aku makanya naik ini bukan masalah ini bang ya. Tapi sudah saya jelaskan. Enggak, kan kita ingin cari. Kita ingin cari ajaran Saya kasih. mau bahas tentang Allah itu bang gitu. Saya Ajaran kasih di Kristen ini yang mana? Apakah yang ada di Ajaran Poso, Kristen itu tentang yang kasih. ada di Ambon, yang ada di Papua itu yang disebut ajaran kasih? Nah gini bang ya. Itu tergantung individunya bang. Jadi Ya, kalau kok jadi individu? Yang kita gini, cari Bang. ini agama Kristennya. Gini. Di mana di Kristen itu ada agama kasih? Yang mana? Saya belum tahu yang mana. Belum pernah lihat ada ajaran kasih di Kristen itu yang mana? Semoga ya nanti abang dapat aja bang ya. Oke, saya ini ketertarikan tentang Allah, Yang Bang. mana ajaran kasih di Kristen ini? Ya Allah, Bang. yang mana? Tunjukkan ke saya. Saling jilat-jilat apa? Jilat-jilat belakang. Aku kasih kamu kayak itu gitu atau yang kayak mana? Nggak apa-apa, Cari Bang. kutu. Beranalogi abang seperti Cari itu, kutu nggak apa-apa. atau Kita- sambil saling memotong kuku saudara-saudara Nah, yang benar. lain. Ya nggak Gitu. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Misalnya si A dengan si B Ini kita sama-sama bahas Kristen. tentang Allah, Bang. Yang si A Artinya menyikat Allah giginya itu si yang B, dipakai orang yang si B Kristen. menyikat giginya si A. Itu ajaran kasih atau Betul, yang mana? betul. Ya harus Anda tampilkan ajaran kasih yang tidak ada di agama lain. Gini, Kalau kita memang agama bahas- Kristen ini agama kasih, yang Ini, lain Bang. bukan agama kasih. Nah, tunjukkan agama kasih yang dimiliki Kristen itu yang tidak Gampang, dimiliki Bang. oleh Tapi agama ini lain itu kita yang bahas mana? Tentang kasih bang. Kalau tentang kasih nanti saya tunjukkan lagi. Ini saya Ya bahas. enggak. Mau saya bahas Kita tentang ingin Allah, melihat Bang. kan Allah sama Allah nama itu Anda gimana? ini loh anak soleh. Anak soleh. Kan itu yang ku kejar. Arti ini wakil agama kasih nih. Saya mau tahu agama Iya, kasih, Bang. Nah, ajaran sekarang gini, kasih Bang. di Kristen itu yang mana? Sekarang gini, Bang. Yang tidak Bang. dimiliki oleh Oke. agama lain. Bisa Apakah nggak, yang Bang, Anda kita maksud agama kasih itu masalah adalah mengambil Allah yang istilah-istilah Abang bilang kami agama lain? Itu maksudnya. Dengar Bang Juma. Bang Juma ngomong dia nggak denger. Bro, kalau Ya, Bang kita- Juma kalau Bang Juma bicara, Anda dengerin supaya nyambung gitu loh. Ya, Gitu loh. kita ingin tahu ajaran kasih itu yang mana yang tidak dimiliki oleh agama Anda, agama lain. Ini loh agama kami agama kasih. Kita mau lihat yang mana. Oh, mengasihi, membantu sesama, menolong. Oke, Bang, ya. Ya, itu juga dianut oleh agama Oke, lain. Saya jawab ya bang ya. Saya jawab tentang kasih. Ya, Bang, silakan. Ajaran Oke. kasih yang mana? Di saat gereja kami dibom atau dirusakkan atau di gimana kami tidak melakukan pembalasan. Itu ajaran kasih bang. Cuman itu. Jadi itu kalau Bang, tidak ya. ada di bom, Sekarang kita ajaran kasihnya nggak ada. Bang ke topik ke Allah bang. Boleh nggak? kita masuk, Bang? Berarti kalau tidak dibom tidak ada ajaran kasihnya. Sekarang Nanti gini, dibom Bang. baru kasih gitu. Bukan. Kalau Gini, dengar Bang, kami dengarkan mengasihi saya. musuh bang. Gini bang, kalau kan dikatakan di dalam- Kalau Oke, yang saya bahas Anda aja, maksud Bang, ya. kasih itu Betul, dilempar Bang. dilempar Bang. gerejanya bom itu tidak melawan itu Anda sebut kasih. Lalu Anda ingin mengatakan Islam ini ajaran apa? Ketika 350 tahun orang Kristen datang ke Nusantara menghabiskan pesantren, menghabiskan masjid, membunuh santri-santri dan para ulama. Tapi setelah kami umat Islam berhasil mengusir mereka, rumah gereja mereka, mantan budak-budak mereka, kemudian kami tidak ganggu. Anda ingin menyebut kami ajaran apa itu namanya? Gini bang ya. Nah, Sekarang kita bukan ke zaman dulu lagi bang. iya. Sekarang kan abang nanya tentang kasihnya Kristen. Di saat makanya gini bang, nggak apa-apa, ketahui nggak apa-apa. Ini bisa nggak Lucu. kita bicara Ini berarti kesalahan? begini, saudara Nasole. Ini sama halnya Anda sudah melakukan pembunuhan, sudah melakukan perampokan, sudah yang melakukan melakukan pemerkosaan, sudah melakukan melakukan perampasan. Setelah Anda puas melakukan ini semua, Anda sudah tua. Nggak bisa lagi perkosa orang karena nonotnya sudah loyo. Nggak bisa lagi mencuri barang orang karena tangannya sudah buntung. Nggak bisa lagi memukul orang karena kakinya udah patah. Barulah kemudian mulut Anda berkata, kami ajaran kasih. Itu maksudnya. Begitu. Jadi ibarat Ya. Kristen ini Ajaran setelah kasih. puas kemudian melakukan kemaksiatan, pembunuhan, perampokan, perampasan, udah puas sepuas-puasnya kemudian lalu mengaku kami ajaran kasih loh. Itu yang dulu. Jangan lagi bahas yang dulu. Kita yang sekarang ini, bro. Kami ajaran kasih loh. Kalau kalian bom gereja kami nggak melawan loh. Itu maksudnya ajaran kasih itu kayak gitu-gitu. Hah? Oke bang.
Yang itu yang Anda maksud ajaran kasih. Bang, siapa yang melakukan penjajahan pertama, Bang? Kalau menurut Abang? Ya, siapa? Memulai pertama. Siapa Abang, yang datang ke Indonesia ini? Siapa? Orang Indonesia yang keluar Abang menjajah? Kita Atau orang Kristen yang datang menjajah? Itu dulu. Siapa yang memulai? Orang pribumi nggak pernah ke Belanda, kok mau menjajah di sana? Orang Belanda yang datang ke sini menjajah, mendirikan gereja. Kok Anda bertanya siapa yang mulai, sahabat? Kita boleh nggak, Bang, kalau mau dua arah? Ya ini sudah dua arah ajaran kasih kan? Oke, saya jawab Bang ya. Berarti Abang menuduh orang Kristen itu nggak ada ajaran kasihnya, gitu kan, Bang? Justru saya mengakui agama Kristen itu agama kasih. Kita akui, tapi sekarang kita cari pembuktian. Mana buktinya agama Kristen itu kasih? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ya kan yang mana? Sudah saya bilang, Bang. Yang mana itu? Yang mana? Nggak kami balas. Gereja di Paksa tutup padahal sudah ada perizinan, nggak ada kami balas. Itu kasih. Ya. Jadi itu kasih. Ya kasih karena kami nggak balas. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di Ambon, yang ada di Papua, yang ada di Poso? Bentar, astaga. Astaga. Bentar Bang ya. Sabar Bang, sabar. Kan Abang nanya kan kasih. Jangan menurut yang kemana-mananya Bang. Lah, kalau yang kayak begitu kami lebih kasih Ambon, berarti. Masalah Ambon. Bang, kalau yang kayak gitu-gitu kami lebih kasih berarti. Karena kami dijajah 350 tahun. Pesantren rata dengan tanah. Pahlawan-pahlawan kemudian banyak berguguran. Anak-anak santri ribuan mati dibinasakan oleh penjajah yang beragama Kristen. Kuburan-kuburan masih tergeletak di mana-mana 40.000 jiwa. Itu pelakunya siapa? Penyembah Yesus. Kami umat Islam ketika berhasil mengusir mereka, antek-anteknya mantan budaknya ada kami ganggu. Berarti kami lebih kasih dong kalau begitu. Kalau hanya sekedar gereja saja, apa sih? Hanya sekedar gereja dan kita belum tentu juga pelakunya itu adalah Islam, belum tentu juga. Belum tentu juga. Boleh nggak saya ngomong Bang? Iya, kita bertanya ajaran kasih di Kristen itu ternyata adalah bom diledakkan. Bom diledakkan, kalian tidak melawan karena ini negara hukum. Kalian melimpahkan ke polisi. Coba kalau tidak negara hukum negara kita ini, apakah orang Kristen dibom gereja yang diam-diam baik? Oh. Coba yang disebut ajaran kasih itu Bang, bukan negara kesatuan dibom diam-diam saja. Itu baru ajaran kasih. Ini begitu dibom, telepon polisi sana sini. Cepat datang ke sini, kami dibom. Pokoknya kami tidak mau tahu. Tangkap. Buat ajaran kasih kok gitu. Oke bang. Mempercayakan kepada negara untuk menyelesaikan kasus itu bukan ajaran kasih. Kalau masjid dibom, dengar. Kalau masjid dibom, apakah umat Islam juga akan berontak? Tidak. Umat Islam akan melapor ke negara untuk diamankan. Begitu. Oke bang ya. Jadi gugur ya. Bang, ya. Berarti nggak ada bukti Kristen agama kasih ya, nggak ada ya? Nggak apa-apa. Gugur. Saya akan jawab ya bang ya. Apalagi? Saat. Udah berpindah topik. Udah cukup aja pak. Sekarang nggak ada bukti. Iya, sekarang kontribusi Bible dalam mengisi kemerdekaan. Kasihnya udah, yang lain lagi ya. Kasih udah. Tapi gugur. Sudah saya jalan. Tadi dulu, dengerin dulu moderator. Ini kan stuck di sini loh, anak soleh. Ajaran kasih udah, biarlah netizen yang membuktikan yang mencernanya kan gitu. Sekarang selain ajaran kasih, kontribusi Bible itu mengisi kemerdekaan apa lagi? Satu item kasih udah. Item berikutnya apa? Silakan. Bang, kan tadi kan sudah saya jelaskan. Di dalam Alkitab tidak ada hubungannya sama dengan perjuangan Indonesia, Bang. Udah mengisi kemerdekaan. Tidak ada mengisi kemerdekaan, Bang. Sudah saya kasih tahu loh. Gitu loh. Kan sudah saya bilang tadi, Bang. Udah cukup. Kenapa enggak? Udah. Ini, Bang, boleh kita Ntar dulu baju lagi nanggapi. Baru pindah ke topik. Silakan menjawab. Ternyata nggak ada kontribusi Bible apapun menurut dia, Bang. Memang nggak ada, Bang. Nggak ada. Karena kalau
Kristen itu tidak akan menggunakan Bible itu tentang peperangan, Bang. Ya udah cukup Bang, Anda udah jawab. Banyuma lagi baru pindah topik. Silakan Banyuma. Kealahan aja Bang ya, kita bahas. Nah, kealahan. Ya, bahasa kasihnya keluar. Enggak, kita kealahan aja Bang. Apa itu kealahan? Coba. Apa itu kealahan? Oke. Ini kan saya menggunakan apa itu? Indonesia. Kealahan coba Anda jelaskan dulu. Itu kealahan itu apa maksudnya? Tadi kan Abang maksud, kenapa orang Kristen ajaran kasih mengatakan kealahan. Dengar Bang ya. Anda ditanya itu apa maksud kealahan itu apa? Sekarang tadi Abang masalah Allah, ya Bang ya. Apa sih? Sekarang Abang tadi membahasnya. Ya udahlah daripada nggak ada mainan. Orang Kristen mencuri itu Bang ya. Benar nggak Bang tadi awal-awal pertama? Oke, kita bahas ini Bang ya. Nama Allah itu Bang di dalam Quran ada enggak Bang? Innani anallah. Aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah. Aku ini tidak ada Tuhan selain daripada aku. Di mana Bang? Kita boleh buka Bang? Oh, 15. Quran. Kayaknya tinggi juga ilmu Anda ini. Al-Quranul Karim surat Taha ayat 14. Coba Bang, Nukarim surat. Anda bisa baca Quran. Anda bisa baca Quran. Enggak gini Bang, soalnya gini Bang. Saya akan lihat juga di sini Bang. Apakah sesuai gitu Bang? Coba dulu Bang. Ya silakan Anda baca di Quran surat Taha ayat Taha itu surat 14. Kita bahas Bang ya. Bisa Quran ente? Yakin? Coba aja dulu Bang, coba. Alamak. Iya Taha ayat 14 katanya bisa Quran. Gimana sih? Enggak, itu nama suratnya surat apa Bang? Nama suratnya Taha Saya kan enggak apa ayat Bang. 14. Enggak, nama suratnya Bang. Nama La surat itu haula wala quwata illa billah. Nama suratnya itu Ibrahim. 14 itu nomor suratnya. Udah Bang, kita cerita bisnis aja Bang, mau nggak? Enggak, Kita coba bahas ini. skincare. Ini, Toha itu Mana tahu Anda bisa surat jadi 20 agen ya? saya. Nomor 20. Oke, ayat 14 ya Bang ya. 14. Oke, izin sedikit ya tentang skincare ya. Ya, Adin silakan. bisa beli. Silakan Bunda. Belum ready kah? Udah Betul, banyak belum. DM nih. Oh ya, boleh. Sudah Belum ya, Adik? ini udah tadi promosi di awal ini Bang Zuma Store ya teman-teman. Oh, oke. Nanti saya kirim alamat ya. Jadi udah dikirim tuh yang saya kirim alamat. Udah. Belum Bun. Oh, sih minta transfer dulu ya. Oke, siap. Aduh, saya salah jawab. Aku kira belum ready. Siap. Oke, lanjut. Coba Bang baca Coba Bang, gimana Bang? Anda yang baca lah. Enggak, saya ini saya tahu Bang, enggak ada kata Allah, tapi anahulu. Anahulu. Iya. Nah, itu Bang. Nggak ada Aduh. Allah itu nggak ada, Ini Bang. kayak siluman belut mau bahas Quran gimana ceritanya nih? Oh, tadi Anda apa tadi? Analuhu. Analuhu. Dulu saya sini analuhu Bang. Saudara, itu hanya bikin Sekarang dosa gini, Bang. saja. Di Sudah, mana? bahas Bible saja. Kata Itu hanya Allah. bikin dosa saja udah. Anda bertanya bisa. suratnya mana, dikasih tahu surat Taha, tidak ada katanya. Bahas Bible saja, Bukan. itu jelas kitab kalian yang kalian imani. Ini Bang, Gitu kita loh. kan melihat apakah di dalam Quran itu ada kata Allah. Itu Gitu, tadi Bang. sudah disebutkan sama Astagfirullahaladzim. Kifumah dengan Allah ya jelas Karim. berkali-kali. Berarti nama suratnya itu Astagfirullahaladzim. 20 ayat 14 ya Bang ya. Quran 20 ayat 14. Oke. Di sini analuhu. Enggak ada Allah. B. Bang. B. Di mana kata Allah Bang? Dia baca hu-nya terakhir pala. Innani anallahu bukan hu aduh ini anak bener-bener. Nama anak saleh. Tapi yang Yang ini dulu, Bang. bungul tabuk. Jangan bilang jawab-jawab. Tapi kau dikasih tahu pun tidak tahu. Tidak Nggak, dapat sekarang faham. kan saya Dengan mau jelas tahu, adakah saudara dalam kami menyampaikan bahasa Arabnya bahwasanya itu, surat Quran? Taha itu jelas. Tapi kau tidak ngerti.
Iya, Bagaimana ini kau sudah mau saya membahas buka, sesuatu Bang. yang kau tidak mengerti? Sampai Bang. pun bebuih-buih kami, kau tidak akan pernah mengerti juga karena memang kau tidak Ini kita faham. membuktikan, Bang, kata Allah yang langsung gitu, Bang, bukan tajwidnya, Bang. Kok tajwid lagi? Aduh. Ini kan tajwidnya nih bilang analuhu. Ya, Bang ya. Ini kan Allah kan analuhu. Ya. Di mana, Bang, kata Allah, Bang? Innani anallah. Iya, analuhu. La ilaha Analuhu itu, illallah. Ketinggian saudara materinya anak soleh ini ketinggian sekali. Karena dia memahami Al-Quran secara amburadul. Belajar Al-Quran itu tidak begitu, anakku. Belajar Quran itu harus diawali pengenalan abjad dulu, huruf hijaiyah. Habis itu diajarin cara membaca. Habis itu diajarin tajwidnya, makhraj hurufnya. Tidak bisa kalau di luar Islam kemudian ingin memahami Al-Quran dengan menggunakan huruf Latin. Jadi ada kaidahnya, membaca Quran, memahami Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran itu ada kaidahnya. Tidak bisa hanya dengan Anda mengatakan di situ tertulisnya begini-begini, itu nggak bisa. Kalau pandangan Anda yang awam, yang tidak ngerti Quran, memang itu tidak disalahkan, tapi akan ditertawakan oleh anak TK. Karena di Islam itu diajarkan cara baca Quran. Seperti itu anak soleh. Nah di Al-Quran misalnya khatamallahu. Ini kalau dipisah, cara bacanya adalah khatama Allahu. Itu kalau dipenggal. Tapi kaidah membacanya disebut kemudian makhraj dan nakhus Arabnya. Cara membacanya khatamallahu. Khatamallahu di situ, Allah di situ disebut, itu jelas. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, wa ala sami'ihim. Begitu cara baca Quran itu. Kalau Anda mencari kata-kata harus benar-benar Allah, itu pusing nanti Anda. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa. Jadi harus Anda ikuti irama pemahaman Quran itu, kaidah Quran. Jangan Anda lawan, karena umat Islam yang paham Quran, bukan saudara. Begitu. Yang jelas, kalau Anda melihat ada kata khatamallah, atau yang saya utarakan tadi innani anallah, itu berarti merujuk kepada Allah. Nah, coba Anda lihat terjemahannya yang Anda baca tadi itu. Innani analluhu. Anda coba ketika Anda membacakan analluhu, terjemahannya apa di situ? Sungguh aku ini adalah luhu. Enggak, Allah. Oke, Bang ya. Kata si Ardiansa, Quran itu bukan terjemahan, Bang. Gitu. Terjemahan itu bukan Quran, katanya gitu. Karena Ardiansa ya, Bang ya. Ya memang betul. Nah, Saya ya, juga betul. mengatakan itu. Makanya Terjemahan saya- itu bukan Al-Quran. Betul. Jadi, Bang, kalau dirujuk ke kata Allah, A-L-L-A-H, itu nggak masuk berarti, Bang. Gitu, Bang. Itu Kok nggak masuk pula? Apakah Anda tidak melihat sebelum huruf lam dibacakan di situ ada huruf alif? Ada kan huruf alif? Anda tahu huruf alif? Iya, tahu. Gini, Bang. Yang mana tapi tuh? Gini, Bang. Yang mana Iya. huruf alif di situ? Ya tahu, pokoknya tahu. Yang Bang. mana? Gini aja. Aku Yang pokoknya mana? tahu aja, Bang. Ya tahu. Ini, Bang. Ya. Sekarang gini, Bang. Ini pakai Ya, jurus Paulus kok, yang penting saya tahu aja. Kayak mana Anda mau kibulin kami? Yang mana huruf alif? Iya, Bang. Saya tahu. Gitu. Pokoknya saya tahu aja, Nah, Bang. dalam huruf hijaiyah, huruf alif itu huruf kedua atau huruf ketiga? Bentar ya, Bang ya. Jadi gini, Bang ya. Saya Banyu mah diajarin ngaji sama bocah. Bentar, izin lagi saudaraku. Setelah 3 paket Silakan. totalnya 433.000 ya, dengan ongkirnya. Ya betul. Gitu ya, dia. Oke, siap saya jawab. Dia mau 3 paket 430.000 ya, Bun. Oke, siap. Makasih Bunda Rahma. Bunda Rahma yang cantik. Jadi melihat dari cara Anda menjelaskan
dan menelaah penjelasan saya, artinya nama Anda itu sudah nipu orang. Anak soleh itu adalah orang yang mengerti, anak yang mengerti Al-Quran. Sekarang saya tanya, huruf alif itu huruf yang kedua atau huruf yang ketiga dalam susunan huruf hijaiyah? Jawab. Sebenarnya gini Bang, kita nggak peduli itu. Ini kan bacaannya seperti apa gitu kan Bang. Loh, Makanya ini kalau sama halnya Anda sebagai seorang anak TK membaca sampul buku kedokteran, lalu Anda ingin buka praktek. Nah, ini Bang yang jadi masalah Bang. Kayak misalnya Masalah di Anda, bukan di kami. nah, ini Bang. Kok jadi masalah? Ke orang Abang Bang, gitu Bang. Kenapa bisa? Oke. Boleh Bang ya aku. Ini bukan Kenapa apa, bisa Bang, Anda mengatakan masalah untuk kami umat Islam? Masalahnya di mana? Nah, contohnya Bang ya. Ini kan tulisannya Allahu Bang ya. Anallahu ya Bang ya. Kalau dibaca Bang ya. Jadi kalau di apa Bang? Kalau dijadikan namanya itu Allah Bang, itu jadi kacauan keilmuan gitu Bang, gitu Bang. Jadi ibaratnya gini Bang. Sekarang nggak usah ke situ, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Huruf alif itu, dengar. Huruf alif itu adalah huruf yang urutan kedua atau ketiga dalam susunan huruf hijaiyah. Jawab. Enggak peduli aku Bang. Soalnya itu Ya sudah, kalau Anda nggak peduli, saya juga nggak peduli. Masa mau dikibulin sama orang buta? Ditertawakan ente, ditertawakan umat Islam. Ini soalnya gini loh Bang, saya geli ya Bang ya. Ini memaksakan. Anda geli, saya muntah. Allah itu dijadikan Allahu jadi Allah Bang. Itu jadi gini. Gitu Bang. Pandai-pandaian sok ngajarin kita. Ya nggak apa-apa Bang. Besarin Bang Handi. Besarin Bang Handi. Saya ingin tanya sama Anda. Besarin. Nah, Bang Handi diam. Kok jadi yang dipamer skinker, Bang? Iya. Di sini dari huruf pertama sampai huruf ke-6. Aduh, kok goyang-goyang Bang Handi. Kayak tadi Bang Handi. Kayak tadi, siapa suruh buka kamera? Kerja. Kenapa semakin jauh? Dekatin lagi. Sampai huruf ke-8, yang mana huruf alif di situ? Dihitung dari arah kanan ke kiri. Yang mana huruf alif? Itu. Yang mana? Gimana aku mau ngasih tunjuk Bang? Iya. Saya tanya, yang mana huruf alif di antara 8 huruf dari kanan ke kiri? Alif itu yang tanda lurus. Yang mana? Yang tanda bentuk lurus Bang. Yang mana bentuk lurus? Huruf keberapa? Huruf keberapa? 1, 2, 3. Sorry, huruf kedua Bang. Sorry, huruf kedua. Udah. Allahu Akbar, Masya Allah. Huruf kedua Bang. Aduh, parah ini, parah. Coba yang di bawah huruf alif tadi itu berada pada huruf keberapa? Ayo, jangan ada yang ngomong. Yang di bawah. Yang keberapa? Ketik. 1, 2, 3, 4, 5 atau apa? Ada yang bilang huruf kedua, ada huruf keempat katanya Bang. Ada huruf ke-1. Enggak mungkin. Oten itu. Ada lagi huruf pertama, pasti oten. Jadi yang mana Bang? Bener Bang. Tuh, lihat tuh di bawah tuh. Tuh, lihat tuh. Apa tuh? Bawah huruf terketik. Kedua. Apa huruf kedua? Tuh lihat. Apa tuh? Huruf kedua. Ada apa huruf kedua? Bang. Apa huruf kedua? Keempat. Itu. Umat Islam tidak bisa dikibulin. Susah. Ya tapi kan situ ada dibikin kedua tadi orang Islamnya Bang. Sempat tadi. Iya. Siapa itu ya? Ini tadi ada ganti namamu anak soleh menjadi anak ayam. Ganti. Bentar, Bang. Tadi ganti dulu, turun dulu. Anak solehnya diganti. Soleh itu bahasa Quran. Turun, ganti anak ayam. Itu Alkitab juga ada tertulis Bang. Gitu Bang. Anak soleh.
Solehnya. Iya, di mana diambil Soleh. kata solehnya itu? Iya, Ibrani 5 nomor 7. Pasal kita, Bang. Ibrani 5 Enggak, nomor 2 7 itu. Petrus 3 Saya tahu, ayat. saya paham. Sekarang pertanyaan 2 saya, Petrus itu 3, ya, kata mungkin soleh diambil dari itu kata juga, apa? Mungkin yang saya dapat 2 Petrus 3 ayat 11. Coba, dari mana kata soleh ini ada di dalam Bible? Iya, 2 Petrus 3 ayat 11. Itu juga, Bang. Saudara, coba Anda lihat di Ibrani 5 nomor 7 yang kubilang tadi. Di situ original teksnya adalah aulabea. Aulabea itu artinya ketakutan. Abang coba juga, Pak, bahasa Ibraninya juga, Bang. Lah, kenapa larinya ke Ibrani? Yunaninya, Bang. Sorry, Bahasa Yunaninya itu Bang. Ilabelia. Untung bukan Isabella. Nah, itu artinya kesolehan, Bang. Sudah saya ketik gitu, Bang. Sudah saya Iya. cocokkan. Soleh itu bukan bahasa Yunani. Itu diterjemahkan, Bang. Iya, Itu aulabea terjemahkan. itu artinya takut atau ketakutan. Enggak, Bang. Kalau bukan itu, Bang, apa yang tadi saya ketik, Bang, gitu. Ya bukan itu bahasanya, Bang. Lah, nggak nyambung lagi, Mak. Gantilah. susah kali lah diajarkan. Ini, Bang, Orang ya. sok tahu, kepalanya aja Bentar, besar, Bang. isinya cuman helm, isi dalamnya kayak ikan meri, ikan teri. Ini namanya ikan teri pakai helm. Udah singkirkan ya. Boleh nggak cuma buka? Buang-buang waktu. Cuma kan Aduh. bukan bahasa Yunani. Coba Enggak. Petrus 3 ayat 11. Enggak apa-apa gitu. Enggak. Singkirkan aja. Ada Nggak ke- nyambung. Enggak nyambung. Ganti ya namamu ya, bro. Anak soleh ganti anak ayam ya. Atau anak kutu. Atau yang mendekati juga boleh, anak salah. Ini tadi ada yang mau minta naik nih. Tapi banyu mak diajarin sama anak TK ngaji. Wandras. Andras itu mah tuh. Diajarin mengaji. Dia maunya itu tertulis benar-benar alif lam lam ha berdiri sendiri. Banyak 592 itu saya pernah teliti itu. Berdiri sendiri. Parah ini anak begini. Kenapa ya orang ini sok tahu ya? Siapa yang ngajarin mereka sih kayak gini? Itulah dia Bang Handi. Orang yang melihat kapal selam, habis itu pulang ke rumah mengatakan bahwa dia sudah melihat ikan di laut. Ada tadi Banyak mak tadi yang saya bacain dong itu tadi. Terusin banyak mak, terus artiin kata Allah dan seterusnya itu loh. Mengunci hati dan mendengar mereka yang udah budak gitu loh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati, Allah telah mengunci pendengaran, Allah mengunci penglihatan mereka. Penglihatan, pendengaran, hati telah ditutup oleh Allah dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Begitu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Adem banget mendengarkan aja. Alhamdulillah. Berarti di dalam ada iman. Saya mendengarkan itu nangis loh. Kenapa ya kalau nangis baca ya? Quran ada iman Bang Andi. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda-tanda orang beriman itu ketika mendengarkan nama Allah disebutkan, maka hati mereka bergetar. Ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka bertambahlah iman mereka. Itu kata Allah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Summun bukmun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw qasayyibin minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hazaral maut wallahu muhitun bil kafirun.